Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ataupun memaparkan materi kami tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan, di mana dosen pengampu adalah Ibu Siti Zakia, SPD MPD. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama itu ada saya, Ajur Saputra Biga, Regina Pirsilia Buduge, Umiati M. Alim, dan Yulia Francisca Ibrahim. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sosiologis. Sosiologis adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat kemasyarakatan, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Antropologi adalah suatu bidang studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik segi fisik, sosial, dan budaya. Landasan-landasan sosiologis dan antropologis pendidikan kita akan membahas ada 6 poin. Yang pertama itu ada individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua, pendidikan sosiologis dan enkulturasi. Yang ketiga, pendidikan sebagai peranata sosial. Yang keempat, pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang kelima, pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Dan yang terakhir adalah pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap tugas guru. Yang pertama yaitu ada individual, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia berseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Adapun masyarakat adalah menurut Ralph Linton, masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan menurut Konjantiningrat 1985, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangkai kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang kedua ada materi tentang pendidikan dan sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku, serta berperan aktif dalam masyarakat. Enkulturasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang ataupun individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem sosial terkait norma, tatanan sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam sifat kebudayaannya. Sosialisasi sebagai pendidikan. Sosialisasi berfungsi untuk satu, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu. Yang kedua, menambah kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan menulis, membaca, dan bercerita. Yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan awas diri. Dan yang terakhir, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terakhir itu ada enkulturasi sebagai pendidikan. Proses enkulturasi berkaitan dengan proses belajar. Proses belajar menyelesaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, dan serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan, kemudian dalam lingkungan yang makin lama makin meluas. Proses enkulturasi selalu berlangsung secara dinamis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Priscilia Buduge, NIM 41142109, Prodi Pendidikan Matematika kelas D. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai peranata sosial. Menurut Sudarja Adiwika 1988, peranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting.
Peranata pendidikan. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya serta menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Selanjutnya itu pendidikan sebagai pendidikan informal, formal, dan non formal. Yang pertama itu pendidikan informal. Pendidikan informal yang adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya itu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua itu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat. Dan yang terakhir itu ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, seperti kelompok bermain, pondok pesantren dan lain sebagainya. Baik, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiati Alim dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini saya akan memaparkan poin kelima, yaitu tentang pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Pola pertama yaitu melalui proses pembelajaran. Menurut informan, secara umum, cara ini hampir dilaksanakan oleh semua sekolah karena 18 nilai pendidikan karakter telah terintegrasi langsung dengan seluruh mata pelajaran. Pola kedua yaitu melalui aturan-aturan sekolah. Menurut informan, cara ini juga sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, peduli lingkungan, dan tanggung jawab terhadap siswa. Karena secara keseluruhan, seluruh siswa harus mempunyai disiplin yang tinggi untuk menaati aturan-aturan sekolah seperti bagaimana datang tepat waktu ke sekolah, etika terhadap guru, adab berpakaian, menjaga kebersihan, atau bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pola ketiga yaitu melalui perlombaan sains antara siswa. Menurut informan, perlombaan sains antara siswa juga rutin dilakukan oleh masing-masing sekolah tersebut. Bahkan, kegiatan tersebut tidak hanya di bidang pelajaran sains. Pola keempat yaitu melalui ajang penghargaan siswa berprestasi. Menurut informan, cara ini juga merupakan salah satu pola yang dapat dilaksanakan pihak sekolah. Artinya, sekolah mempunyai perhatian terhadap siswa yang mempunyai semangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pesan pendidikan karakter yang terdapat dalam pola ini adalah bagaimana si orang harus menghargai, demokratis, dan peduli terhadap prestasi orang lain. Pola kelima yaitu melakukan peringatan Hari Kebangsaan. Menurut informan, setiap ada agenda peringatan Hari Kebangsaan, seluruh sekolah dasar selalu memperingatinya, seperti HUT RI dan Pendidikan Nasional. Pelaksanaan ini bertujuan menanamkan nilai karakter pada aspek seperti semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah air, menghargai, dan peduli kepada siswa. Pola keenam yaitu melalui praktik ibadah harian dan bimbingan kerohanian. Berdasarkan observasi penulis selama penelitian, keempat sekolah berkategori unggul yang terlibat dalam penelitian ini sangat memperhatikan kegiatan rutinitas ibadah siswa baik selama berada di sekolah maupun di luar rumah. Kegiatan praktik ibadah dilaksanakan dengan cara salat berjamaah setiap hari di sekolah. Adapun untuk mengontrol kegiatan ibadah di rumah, pihak sekolah telah menyiapkan buku kontrol ibadah harian yang meliputi salat dan membaca Al-Quran. Pola ketujuh yaitu melakukan kegiatan pramuka. Menurut informan, cara ini juga merupakan salah satu pola dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa.
karena dengan kegiatan pramuka, siswa dapat memiliki nilai-nilai kreatif, peduli sosial, kerja keras, jujur dan bersahabat, cinta damai, dan demokrasi. Pola ke-8 yaitu melalui adanya kelas talenta dan musik. Beberapa sekolah unggul yang terlibat dalam penelitian ini telah membuka kelas talenta dan kelas musik ini untuk mengembangkan bakat para siswa. Pola ini dapat menanamkan nilai-nilai karakter kreatif, bekerja keras, dan menghargai kepada siswa. Kelas bakat dan musik ini juga sebagai salah satu cara memperkenalkan sekolah tersebut dari aspek yang berbeda kepada masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan pada bagian ke-6, yaitu pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap tugas atau peranan guru. Baik, langsung saja. Pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap tugas atau peranan guru terbagi atas 5, yaitu yang pertama, guru menunjukkan sikap kepedulian dan kebaikan dalam belajar. Yang kedua, sensitif dalam menerima keberagaman peserta didik dalam belajar. Maksud dari sensitif di sini yaitu kepekaan guru terhadap peserta didik dalam mengajar sebagai motivator dan konselor dalam menumbuhkan kepedulian anak didik melalui kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, bersikap baik dalam berbagi tanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, baik dalam meningkatkan instruksi dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, baik dan mendorong kreativitas peserta didik dalam belajar. Adapun implikasi sikap guru terhadap siswa, peserta didik akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam proses pembelajaran untuk belajar bersama serta mengembangkan potensi dirinya, serta akan mendapatkan perlakuan pendidik yang maksimal. Nah, itulah materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.